Mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder dan juga masih ditambah dengan masalah susah tidur. Kalau kamu mengalami gangguan kecemasan, baik disertai masalah lambung ataupun tidak, dan kamu sekarang mengalami susah tidur, tonton video ini sampai habis untuk kamu tahu gimana cara untuk mengatasinya. Teman-teman semuanya, susah tidur adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengganggu, yang sangat-sangat membuat kita jadi nggak nyaman sekali. Karena membuat tubuh kita jadinya semakin nggak nyaman, kita rasanya tubuh kita lemes, kemudian kita bisa jadi pusing, dan tidak bersemangat, dan lain-lain. Apalagi ketika teman-teman juga mengalami kecemasan, sudah ada sensasi-sensasi fisik yang lumayan tidak nyaman, ditambah dengan kemudian susah tidur, membuat teman-teman jadinya semakin mikir-mikir. Membuat teman-teman jadinya semakin khawatir dan semakin khawatir. Khawatir kalau nanti kemudian tambah semakin sakit. Khawatir kalau saya nggak bisa tidur, kemudian akan semakin bertambah cemas saya dan sebagainya. Apalagi kemudian teman-teman membaca statement, kalau mau bisa lepas dari kecemasan, tidurlah selama minimal 7 jam misalnya, atau 8 jam. Nah, ketika teman baca seperti itu, teman-teman langsung shock. Aduh, aku tidak bisa tidur 7 jam, 8 jam. Aku cuma tidur 1 jam, boro-boro 7 jam. Bahkan aku aja melek sepanjang malam. Aku terbuka mataku sepanjang malam. Pikiranku selalu ada dan terus ada. Nah, akhirnya teman-teman semakin bisa tertekan. Ya, itu bisa terjadi pada teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan. Semakin tertekan dengan info-info yang dapat. Kemudian baca lagi di Google misalnya. Kalau kamu tidak tidur-tidur, kamu bisa akan menyebabkan penyakit. Nah, sebenarnya tidak bisa tidur itu kan hanya tuliskan di situ tidak bisa tidur, tapi kan tidak tahu berapa lama, berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Tapi kemudian kita sudah simpulkan sendiri bahwa ini pasti akan sakit, ini pasti akan sakit. Itu teman-teman tahukah? Itu membuat kecemasanmu semakin banyak. Itu membuat kecemasanmu semakin tinggi dan itu akhirnya membuat dirimu semakin susah tidur. Ya, apalagi nih masih tambah dengan asumsi-asumsi, persepsi-persepsi. Oke, teman-teman yang gangguan kecemasan seringkali ketika mau tidur kemudian, waduh nanti kalau aku mati tiba-tiba waktu tidur gimana? Nah, gitu kan. Semakin mempunyai asumsi persepsi bahwa akan mati ketika tidur membuat teman-teman akhirnya melek terus, teman-teman akhirnya matanya terjaga terus. Nah, ini yang perlu teman-teman untuk mulai perbaiki, teman-teman. Yang masih mengganggu juga adalah ketakutan-ketakutan yang sering terjadi. Oke, banyak kan ketakutannya? Sebutin ketakutannya. Takut kalau nggak bisa tidur, takut kalau cuma bisa tidur beberapa jam, nah takut nanti kemudian sakit, takut kemudian nggak bisa rawat anak ataupun rawat pasangan, kemudian takut kalau semakin parah cemasnya, kemudian ketakutan-ketakutan lainnya yang kemudian teman-teman sering punya, iya kan? Coba deh di list dulu semua ketakutan-ketakutan yang teman-teman punya. Udah di list belum? Udah didaftar belum semuanya? Sudah. Kalau teman-teman sudah tulis semuanya, maka langkah selanjutnya teman-teman hanya perlu untuk niatkan untuk dilepaskan. Niatkan aja dilepaskan teman-teman dengan cukup bahwa saya niatkan, saya izinkan semua yang saya tulis, semua yang saya rasakan ini, saya niatkan dari hati yang paling dalam untuk saya bebaskan diri saya sekarang dan selamanya. Tarik nafas panjang, hembuskan. Nah, nafas hembuskan, kemudian cek perasaannya. Kalau lebih ringan, maka bagus. Nah, teman-teman bisa lakukan ini beberapa kali untuk membantu teman-teman jauh lebih baik, ya. Jadi cemas atau takutnya itu nggak terus dipiara. Sebenarnya cara yang tadi kita lakukan adalah bagaimana kita menerjemahkan semua yang ada di otak itu, yang selama ini ada di otak kamu itu, untuk diterjemahkan ke dalam tulisan. Itu akan membantu kamu untuk lebih tenang. Nah, karena biasanya kalau kamu hanya di sini aja, ini akan semakin penuh otaknya. Ya, jadi tulis itu sebenarnya untuk menerjemahkan ke dalam satu bentuk
bentuk tertentu sehingga kita bisa bebasin pikirannya gitu ya. Nah, cara lain yang perlu teman-teman lakukan adalah silahkan hanya ke tempat tidur ketika ngantuk. Ingat, hanya ke tempat tidur ketika ngantuk. Karena saya banyak temui banyak orang-orang yang kemudian udah prepare duluan, udah siap-siap duluan. Jadi mereka sudah misalnya siap-siap jam 7, udah tiduran di ranjang, gelebak-gelebuk gitu kan, sana kemari nggak bisa tidur, akhirnya semakin cemas lagi di ranjang. Teman-teman, ketika kamu semakin merasakan cemas di ranjang, lama-lama ranjang itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Lama-lama kamu lihat ranjang jadi menakutkan. Karena apa? Karena kamu takut untuk tidur di ranjang. Nah, selama di ranjang kamu bisa tidur. Nah, makanya teman-teman adalah supaya tidak menjadi hal sedemikian, hanya ketika ngantuk baru kemudian ke ranjang. Kalau belum ngantuk di sofa, kalau belum ngantuk di kursi panjang, ya apapun itulah, kalau belum ngantuk jangan ke tempat tidur intinya. Ya, itu sangat membantu sekali. Cara yang lain bisa membantu adalah kamu bisa pakai herbal, teman-teman. Banyak kok herbal di sini sekarang yang dijual. Coba aja. Atau cobalah teh chamomile. Chamomile atau chamomil namanya. Ya, itulah oke, namanya di sini. Ya, kamu cari aja ya. Cari di online itu ada banyak. Itu membantu, meringankan. Silahkan dicoba. Kemudian ada juga yang menggunakan madu, ya silahkan dicoba juga madunya. Ada kemudian yang kemudian menggunakan obat herbal yang lain, ya silahkan dicoba juga. Ya, itu oke, izinkan silahkan kamu coba. Sebenarnya yang paling simpel dari semua itu adalah ya bodo amat juga sih teman-teman. Bodo amat mau tidur atau enggak sebenarnya. Itu paling sederhana sebenarnya teman-teman, untuk kamu bisa tidur adalah bodo amat mau tidur atau enggak. Nah, jadi kalau kamu yang mengalami takut mati ketika mau tidur, izinkan percaya bahwa itu cuma ilusimu, itu cuma pikiranmu yang nggak perlu kamu bawa terus. Kamu bawa terus pikiran-pikiran seperti itu ya semakin malah susah tidur. Ya, kemudian kalau kamu nyeget, kamu udah tahu bagaimana caranya, yaitu dengan cara apa? Bantalnya agak tinggi, ya. Dan kemudian kalau misalnya kamu terbangun tengah malam, izinkan percaya bahwa itu semuanya baik adanya. Terbangun tengah malam dengan rasanya tenggorokan kering, terbangun tengah malam dengan rasanya nyeri, perih dan sebagainya. Izinkan tetap percaya bahwa kamu tuh aman-aman saja. Kamu tinggal minum air hangat. Atau kalau nggak ada air hangat, ya kamu tinggal minum air putih. Dan kemudian kamu tenangkan diri. Tenangkan diri aja dengan kamu atur nafas. Atur nafas dengan nafas perut. Itu sangat membantu sekali. Atau kamu bisa katakan, ini semuanya hanya sensasi dan saya baik-baik saja. Atau kamu bisa katakan hal-hal yang lebih baik pada dirimu sendiri. Intinya adalah itu aman. Dan kemudian teman-teman yang juga mungkin sering teman-teman tanyakan adalah, kok tiba-tiba ketika mau les kayak gitu kan. Ketika mau les tiba-tiba kayak tangannya ngejut sendiri, kakinya kayak nendang sendiri kayak gitu. Jadi kayak terhentak sendiri, kayak kaget sendiri. Itu adalah hal yang normal sebenarnya ketika kamu susah tidur. Karena apa? Karena tubuh lagi tegang. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu takut ketika muncul rasa gitu. Ya memang mengganggu sih. Udah mau enak gitu kan, lagi muncul lagi, itu memang mengganggu. Saya tahu itu mengganggu sekali rasanya kok. Udah mau tidur begitu, jadi khawatir lagi, panik lagi. Nah, saya mau teman-teman ketika teman-teman mengalami hal itu, tenang saja, itu aman. Reaksi kamu menentukan dirimu. Dan pikiran-pikiran yang sering datang ketika kamu susah tidur, itu nggak usah dianggap teman-teman. Nggak usah dianggap, sekali lagi nggak usah dianggap. Begitu kamu bisa mulai tidak menganggap semua pikiranmu, ya kamu akan bisa jauh lebih tenang. Dan juga tambahan buat teman-teman ya, bahwa izinkan untuk mungkin konsepnya dirubah, bukan lagi tidur, tapi konsepnya lah istirahat. Jadi tidak memberikan pressure ke dalam diri teman-teman bahwa harus tidur. Konsepnya istirahat. Jadi kalau saya istirahat, nanti udah cukup gitu. Ya, walaupun mungkin belum seperti yang dulu, tapi begitu teman-teman sudah mulai konsepnya istirahat saja,
dan teman-teman jadi lebih rileks dengan konsep istirahat, itu kan bisa membantu teman-teman untuk tidur. Nah, cara-cara ini silakan dilakukan. Saya harap bisa membantu kamu untuk segera pulih dari yang namanya susah tidur. Dan kamu bisa mendapatkan hidup kamu kembali, kebebasan kamu kembali. Demikian teman-teman. Bye-bye cemas.